warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita taufik dan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang mulia ini kita kembali melanjutkan pengajian kita, yaitu pengajian tentang bagaimana cara kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, dan para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, dan para tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in, dan para atba'ut tabi'in mengajarkan kepada para ulama-ulama kita dan para ulama kita hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran itu ada tuntunannya. Jadi tidak bisa kita buka Al-Quran tanpa ada ilmu sedikit pun, tanpa ada bimbingan apapun dari seseorang yang sudah mumpuni dalam bidang itu. Kemudian kita coba baca terus Al-Quran dengan kemampuan kita, ini tidak mungkin. Maka Al-Quran itu sifatnya adalah dua-duanya ada sumber. Jadi Al-Quran itu ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diturunkan dalam bentuk tulisan saja, teks saja. Jadi mushaf hari ini yang kita lihat di rak-rak masjid ini ataupun di rumah kita, itu bukan hanya itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hakikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara membaca Al-Quran. Maka kalau kita hari ini memisahkan antara teks Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, maka ini tidak benar. Kita membaca Al-Quran hanya fokus kepada teks, tapi tidak kita ikuti bagaimana para ulama kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu nanti banyak hal yang ditulis tapi tidak dibaca, dan nanti juga ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Banyak hal misalnya. Contohnya misalnya kalau dalam Al-Quran yang modern sekarang, Al-Quran yang mushaf Rasam Utsmani sekarang, kita mungkin sering melihat itu di atas huruf alif biasanya ada dibuat seperti telur, ya, seperti bulat lonjong mana. Nah, itu apa tandanya, Pak? Itu tandanya adalah bahwasanya alif itu tidak dibaca. Nah, misalnya seperti dalam ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan dalam salat kita, itu di ayat salsabila, itu di ayat keempat ataupun kelima kalau nggak salah, itu salsabila, itu ada dua cara bacanya sesuai dengan keadaannya. Kalau kita mau lanjut, itu kita baca pendek, Pak. Tapi kalau kita mau wakaf, kita berhenti di situ, maka bacanya panjang. Ya, jadi kalau bacanya lanjutan salsabila, langsung dibacanya cepat. Tapi kalau kita mau wakaf, mau berhenti, maka bacaannya salsabila.
Nah, seperti itu. Jadi banyak hal, dan termasuk dalam contoh ini misalnya nanti dalam Al-Quran kita lihat saja setiap kata-kata ana dalam Al-Quran, tulisannya ana itu kalau kita wakaf di situ maka kita baca panjang, Pak. Ana. Tapi kalau kita lanjut bacaannya itu tidak panjang bacaannya. Itu tandanya biasanya dibuat dengan ada bulatan tadi di atas alif, ada bulat tadi. Tandanya apa? Alif itu kalau kita lanjut maka hilang alif itu, tidak dibaca. Tetapi kalau kita berhenti di bacaan itu, di ana di situ, maka bacaannya itu tetap dipanjangkan, dibaca dua harakat. Nah, itulah beberapa tanda misalnya yang bisa kita lihat dalam Al-Quran. Dan termasuk yang lain misalnya tentang makna-makna yang dikandung dalam Al-Quran, seperti yang pernah kita jelaskan. Nanti misalnya ada bacaan dalam Al-Quran itu yang berbeda sedikit dengan umumnya bacaan-bacaan yang lain. Contoh pada bacaan majriha itu namanya imalah. Nanti kemudian dalam surah Yusuf ada namanya ismam, ketika membaca kata-kata la ta'man, pemonyong babah. Jadi tidak ada suara yang berpengaruh, artinya tidak ada suara yang membedakan, tetapi ada mulut kita saja yang kita monyongkan. Itu namanya dalam Al-Quran disebut dengan ismam. La ta'manna ala Yusuf. Itu wajib kita baca, karena Al-Quran ini sifatnya riwayat, Pak. Sama dengan hadis. Hadis itu kalau datang kita kemudian hari ini kita ubah kata-katanya satu saja, berdosa kita. Begitu juga cara baca Al-Quran. Cara baca Al-Quran sudah ada, seperti kita lihat beda dengan tulisannya. Cara bacanya berbeda lagi. Tapi kita baca dengan teks, kita sesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Kita berdosa juga. Karena yang namanya ada bacaan Al-Quran itu tidak ditanyakan kenapa ini tidak. Memang nanti ada beberapa hal yang bisa dijelaskan, tetapi ada juga hal-hal yang kemudian kembali kepada periwayatan. Kenapa periwayatan? Karena dalam bahasa Arab ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada masyarakat Arab pada masa itu, orang Arab punya bahasa yang berbeda-beda. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki bahasa Arab, tetapi secara umum ada perbedaan. Seperti kita juga. Ada bahasa Aceh yang bahasa Aceh Rayu, ada bahasa Aceh Barat, bahasa Aceh Pidi dan seterusnya. Sehingga ada lahjah-lahjah tertentu yang berbeda. Maka nanti dalam Al-Quran itu sering kita dapatkan ada perbedaan-perbedaan dalam bacaan, dalam cara membaca Al-Quran. Kemudian juga misalnya yang berhubungan dengan adab kita dalam membaca Al-Quran. Di antaranya adalah yang pernah kita jelaskan juga, misalnya pada surah Ali Imran itu pada ayat 114 itu ada satu ayat yang menceritakan tentang innallaha faqiru wa nahnu aghnia, kata-kata itu. Jadi dalam membaca Al-Quran itu kita sama seperti imam, ya. Imam salat itu sebenarnya orangnya harus hassas, ya, harus berperasaan. Makanya imam itu sebelum menjadi imam itu melihat dulu ke belakang ataupun mendengar, merasakan ada nggak orang-orang tua di belakang yang sudah bergetar, kalau berdiri lama mereka nggak mampu lama, ada anak-anak yang menangis di belakang. Maka ketika dalam salat tidak boleh, dia harus memperhatikan itu semua. Maka juga ketika orang membaca Al-Quran itu harus disesuaikan. Jadi ada ayat-ayat yang kadang-kadang kalau kita sambung ataupun kita baca datar itu memberikan makna yang berbeda. Misalnya ketika baca kita ayat ini, innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Yang harus kita tahu adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka ibarat Al-Quran itu kitalah yang mengungkapkannya. Artinya kita yang mengatakan Al-Quran itu posisi kita ketika membaca Al-Quran. Maka kalau kita katakan innallaha faqirun dengan tegas, Allah itu maha miskin, wa nahnu aghnia, dan kamilah orang kaya. Itu perkataan orang Yahudi sebenarnya.
tetapi dikisahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pelajaran bagi kita semua. Maka dalam membaca ayat-ayat yang seperti itu disunnahkan oleh para ulama kita, para ulama tajwid, para ulama qiraat kita untuk membacanya dengan merendahkan suara. Jadi jangan kita ketika sampai pada kadang-kadang menyohana mufhum terus ayatnya tapi itu ulang mudahnya. Kita angkat suara setinggi-tingginya. Tetapi ilham lagi yang itu tidak boleh seperti itu. Jadi kita dalam membaca Al-Qur'an itu walaupun kita tidak tahu maknanya, ya, ada tempat-tempat tertentu nanti yang tidak boleh kita angkat suara kita. Nah, termasuk nanti juga pada ayat wa qalu takhadallahu walada. Wa qalu takhadallahu walada apa artinya? Dan mereka berkata, orang-orang Nasrani, ittakhadallahu walada, Allah punya anak, naudzubillah. Allah punya anak, kata mereka ini. Maka dalam membaca ayat ini kadang-kadang begini, kita jangan berpatokan jangan terlalu berpatokan dengan mushaf. Karena secara umum tanda wakaf dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sifatnya ijtihad. Ijtihad itu maksudnya begini, Pak. Maksudnya adalah itu kembali kepada pendapat masing-masing ulama. Maka dalam membaca Al-Qur'an itu juga kadang-kadang kita harus pilih-pilih mushaf. Apalagi kalau mungkin akhir-akhir ini bahkan sering kita dengar-dengar ada mushaf yang diubah-ubah. Itu belum kita lihat bagaimana tanda wakafnya. Pada ayat wa qalu takhadallahu walada, kadang kita sambung wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Itu sama, dia wa qalu takhadallahu waladan, banyak sekali dalam Al-Qur'an ayat ini. Cara membacanya bagaimana di sini? Lebih baiknya adalah yang pertama ketika kita membaca wa qalu takhadallahu walada, kita turunkan suara. Kita tidak mengatakan, kita tidak rela dengan perkataan orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Maka turunkan suara. Wa qalu takhadallahu walada. Kemudian jangan disambung, Pak, karena wa qalu takhadallahu walada itu adalah perkataan orang Nasrani di belakang itu. Tetapi subhanah itulah perkataan kita. Kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disambung. Kalau kita sambung, maka seakan-akan yang mengatakan Allah punya anak dan maha suci Allah itu orang Nasrani dua-dua. Maka kita cukupkan saja wa qalu takhadallahu walada. Orang Yahudi mengatakan, orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Kita balas oleh kita apa? Kita balas subhanah, maha suci Allah. Ballahu, kita tambah lagi, ballahu ma fis samawati wal ard. Itu semua ayat yang sama seperti ini itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Karena ayat yang ini adalah dalam tafsirnya itu untuk membantah perkataan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah, itulah beberapa contoh misalnya dalam membaca Al-Qur'an yang kemudian itu harus kita perhatikan. Jadi jangan kita lewatkan begitu saja, kemudian dalam dalam membaca Al-Qur'an juga kita tidak perhatikan. Misalnya ada dalam Al-Qur'an itu bentuknya pertanyaan. Misalnya di akhir surat At-Tin, Pak, ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Itu pertanyaan. Alaisa, maka cara kita baca jangan datar juga. Ya, setiap ada pertanyaan dalam Al-Qur'an, seperti yang tadi kita bilang, kita membaca Al-Qur'an ini seakan-akan kitalah yang mengatakannya langsung. Maka harus punya ruh dalam membaca Al-Qur'an. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bahkan disunnahkan kalau kita sholat di Arab nanti di Masjidil Haram dimanapun itu, kalau ada misalnya imam membaca ayat itu, Pak, coba diperhatikan, pasti semua makmum mengucapkan bala semuanya. Jadi mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh imam. Nah, juga di akhir di akhir surah Al-Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bala, semuanya jawab. Jadi itu
Di akhir-akhir itu adalah pertanyaan yang sifatnya Allah bertanya kepada kita, betul nggak seperti ini? Kita jawab benar semuanya, betul semuanya. Ya, itu juga bagian daripada tadabbur dan tafsir Al-Quran. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin kita sampaikan adalah belajar Al-Quran itu tidak bisa kita ikut-ikutan. Ya, belajar Al-Quran itu memang harus berguru kepada gurunya, harus berguru kepada yang ahlinya. Tidak bisa kita bisa kemudian baca satu huruf, dua huruf, kemudian kita langsung kita baca. Boleh, nggak masalah, tidak ada yang tidak ada. Tetapi untuk kita mendalami dan memahami lebih benar bagaimana cara baca Al-Quran itu, kita harus berguru kepada yang sudah memiliki kemampuan di bidang itu. Kalau sekarang itu ada istilahnya sanad. Nah, sanad itu adalah artinya kesinambungan keilmuan. Artinya ada mata rantai keilmuan yang menyambungkan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, kemudian Rasulullah, para sahabat, tabi'in, sampai dengan ulama kita, sampai dengan kita sekarang. Itulah yang disebut dengan sanad. Artinya apa yang hari ini kita ucapkan, misalnya kita mau bertanya ini, peke Al-Fatihah yang belum baca uronyo, yang kita baca masing-masing hari ini, sama Tuhan lagi Rasulullah baca. Itu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, untuk menjawab itu, untuk bisa membenarkan, untuk mengatakan bahwa Al-Fatihah kita sama hari ini dengan apa yang dibaca Rasulullah, maka kita kembalikan kepada sanad. Kalau yang membenarkan, yang menilai bacaan kita adalah orang yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang itu, dalam mempunyai sanad, maka bisa kita katakan Al-Fatihah kita walaupun hanya 100% gede, karena hanya yang mampu untuk menyaingi dan untuk sama dengan Nabi tidak ada yang mampu. Minimal 80%, 70% kah sama dengan Nabi. Kan itulah yang kita cari. Kita membaca Al-Quran ini bukan kita ikut langgam Jawa, bukan langgam Aceh, bukan. Tetapi standar kita dalam membaca Al-Quran adalah apakah sudah sama bacaan kita dengan Nabi atau belum. Nah, kalau itu yang menjadi tujuan kita, maka belajarnya itu harus melalui orang-orang yang sudah memiliki sanad. Bukan dalam artian bukan kita menyalahkan orang tidak punya sanad, bukan. Ya, dengan keterbatasan tempat, dengan keterbatasan waktu, ada juga orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak memiliki ini. Tetapi ya, ada yang lebih bagus lagi adalah kita menjaga Al-Quran itu dengan sanad, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan orang kita hari ini. Kita hari ini tanya Pak dokter, yang dokter itu dia punya sanad, punya ijazah bukan di bidangnya. Kita hari ini datang ke dokter penyakit dalam, tapi dia punya ijazah THT. Ya, apakah kita yakin dengan dengan kemampuan dia? Pasti tidak yakin kita. Sama juga dalam Al-Quran ini. Makanya orang yang mengajarkan Al-Quran itu ibarat dokter dia, karena dia harus mengetahui semua penyakit-penyakit daripada bacaan dan kemudian baru menjelaskan kembali bacaan tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita ambil, karena waktu sudah agak telat ya, kita ambil satu surah saja yang juga nanti insya Allah akan sama-sama nanti kita sering membacanya ketika Ramadan nanti. Surah pendek sekali di akhir Al-Quran, yaitu pada surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, yang mungkin nanti sering akan kita baca pada salat witir kita, ya. Di bagaimana kita membacanya sesuai dengan tajwid yang benar. Nanti juga akan kita teruskan, nanti ada surah Al-Falaq, ya. Kemudian dan nanti surah An-Nas ke depannya. Jadi hari ini kita ambil satu surah, yaitu surah Al-Ikhlas. Nah, surah Al-Ikhlas itu adalah surah kalau menyebut bahasa katanya Qulhu, ya. Qul Huwallahu Ahad. Ini merupakan surah yang sering dibaca-baca, tetapi juga kadang-kadang sering kita dapatkan kebanyakan daripada kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad masih kurang tepat. Nah, hari ini coba kita baca ataupun kita kaji bersama-sama surah ini. Kita tulis saja di papan, ya. Yang nino lemah tarik pecut duka.
Nah, kita lihat bersama surah Al-Ikhlas itu ada 4 ayat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah pada ayat Qul huwallahu ahad. Ya, Qul huwallahu ahad. Yang pertama yang harus kita bedakan adalah antara huruf Qaf dengan huruf Ka. Ini jangan kita samakan nanti. Jadi jangan kita baca Qul. Ya, sedikit berbeda maka akan berubah. Kalau kul artinya katakanlah. Kalau kul artinya apa? Makanlah. Jadi baik salah. Itu di awal itu kul, bukan kaf. Ya, ada 2 dia. Ada huruf qaf dan ada huruf kaf. Yang ini tebal dan ini tipis bacaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada huruf lam. Nah, kebiasaan kita, kalau huruf di belakang ini sudah tebal, ini juga ikut tebal biasanya, Pak. Ya, kalau kita baca Al-Quran biasanya kita perhatikan, kalau di belakang ini sudah tebal, ini di depan juga ikut tebal. Nah, padahal jangan seperti itu. Kita lihat, kembalikan dulu, lam itu huruf apa dulu? Tebal apa tipis? Tipis, yang tidak mesti masuk huruf tebal. Maka bacaannya bukan dibaca kul. Jangan kita ikut dengan pada qaf di belakang, tapi dia buka kembali lamnya, qul, seperti itu. Ya, jangan dibaca qul, tapi qul lam. Ya, qaf tebal, lam tipis. Kemudian hu. Ya, hu ini juga sering ya. Tapi kalau di sini mungkin yang sering itu dalam Al-Fatihah kita sering baca ha dengan ha. Kalau ha ini mudah kita baca, Pak, karena dalam bahasa kitanya. Ya, ada dalam bahasa kita ha. Bahasa Indonesia ada, bahasa Aceh nah ha ya. Tetapi kalau ha itu, ha yang dalam di tengah tenggorokan, alhamdu, itu tidak ada dalam bahasa kita. Maka kalau kita ingin baca betul itu harus latihan, Pak. Harus sering-sering kita berlatih untuk mengeluarkan di tempatnya. Tapi kalau kita dengan mudah ataupun dengan biasa tidak mau kita latihan, maka akan keluar itu ha biasa. Alhamdu. Nah, ini ha ini mudah ya. Huwallahu. Kemudian waw bertemu dengan lam pada lafzul jalalah pada lafaz Allah. Waw huruf tipis. Lam pada lafzul jalalah ini lam, Pak. Ini kalau lafaz Allah ini sebenarnya kalau kita tulis begini dasarnya. Kalau kita buka alif lam ha. Nah, ini dasar lafzul jalalah. Jadi baik bingung pakai dari mana untuk menglamnya. Di situ ada 2 lam, Pak. Ada lam pertama yang sukun, lam yang kedua berharakat. Makanya jadi Allah. Nah, kemudian apa hukum lam pada lafzul jalalah? Hukumnya tebal. Hukumnya tebal. Maka kalau kita baca seperti kembali lagi kepada belakang. Ini tipis, ini tebal. Maka perjelas yang tipis dan perjelas yang tebal. Kita begini, kadang-kadang yang seperti yang tadi kita sampaikan. Ketika ada bertemu huruf tipis dengan tebal, tebal dengan tipis, itu kita samakan tebal semuanya. Karena tebal itu dia lebih kuat memang daripada tipis. Tetapi tidak seperti itu juga sebenarnya. Tetap kita kembalikan kepada kalau dia tebal-tebal, kalau tipis-tipis. Maka cara baca di sini jangan dibaca qul huwallah. Apa terdengarnya seperti wow. Wow. Ada baris wow dalam Al-Qur'an.
Wo na baris dalam Quran. Hana kan? Yang na wa, wi, wu. Kita nyoba baca apa benar? Wo. Wo itu sudah jadi imalah. Wo itu sudah jadi imalah. Bacaan antara fathah dengan kasrah. Bukan lagi wa, bukan lagi wi, tapi sudah wo. Nah, maka cara membaca yang benar adalah buka dulu di waw. Qul huwa Allah. Huwa Allah. Jangan kita baca Qul huwa Allah, tapi huwa Allah. Huwa Allah. Nah, itu cara baca di situ, Pak. Sama dengan kita baca dalam Al-Fatihah pada kata-kata ihdina, ya. Nah, dinasi. Pada ketika bertemu na dengan shad, kita sering baca ihdinas sirah, jadi o juga. Padahal buka dulu pada na. Ihdinas nasi, jangan nasi. Nasi ini juga sama. Qul huwa, buka dulu di wawnya. Huwallahu ahad. Nah, itu jelas ya. Allah dua harakat, lafaz jalalah. Hu juga harus jelas. Jadi baik gada hu, kiban gada hu. Qul huwallahu ahad. Terbaca seperti u. Harus keluarkan dari ujung, dari pangkal tenggorokan. Qul huwallahu hu. Salah satu sifat hu adalah ha, dia berangin, Pak. Ya, harus ada anginnya. Huwallahu hu. Itu huruf ha. Selanjutnya ahad. Ini enggak masalah. Ini kalau dia dalam, kita kebiasaan salah itu ketika hurufnya bergabung-gabung. Tapi kalau hurufnya sendiri-sendiri biasanya nggak salah, Pak. Aman biasanya. Ahad. Nah, ini ha ini beda dengan ha yang di belakang. Ha ini keluar dari tengah tenggorokan, maka harus kita tekan. Ha. Menyo bahasa biasa urangkeun ha pedes, ya. Ha keung. Nah, ketika ka keung nya ditibit ha nan. Nah, itu ha ketika kita sedang makan pedas, ya. Itu ha. Kemudian dal di akhir ini. Nah, di sini ada namanya qalqalah. Qalqalah. Qalqalah apa di sini, Pak? Qalqalah apa? Qalqalah pantulan, ya, betul. Qalqalah adalah pantulan. Qalqalah itu ada dua, ada kecil, ada besar. Kubra, sughra, sughra, kubra. Di sini apa ini? Kecil apa besar? Di sini beda kan sudah kita jelaskan, adalah beda kecil, ya, dengan besar. Apa bedanya, Pak? Kalau kecil berada di tengah kalimat, nah kalau besar berada di akhir kalimat, maka apa ini? Tebal, yang besar ini. Dia jadi baik nekalan bak huruf dali, Pak, ya. Kalau kita lihat kepada huruf dal, kan huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Qutubu, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi jangan kita lihat qaf huruf tebal, ta huruf tebal. Maka kalau dia ini kubra, sedangkan ba, jim dan dal sughra, bukan dilihat kepada hurufnya, tetapi dilihat kepada posisinya. Kalau berada di akhir maka jadi kubra. Tapi kalau berada di awal ataupun di tengah jadi sughra. Contoh sughra bagaimana? Ini Pak sughra. Ya. Ketika kita baca lam yalid wa lam, maka pada beda sughra dengan kubra itu, kalau pada sughra jangan berhenti. Ya, bacaannya lanjut. Lam yalid wa lam. Kalau kita berhenti di sini jadi kubra kembali, sama. Nah, jadi bedanya antara terletak pada kita. Kalau kita berhentikan jadi kubra, tapi kalau kita lanjut jadi sughra. Lanjut kita pada ayat yang kedua. Allahus Samad. Ini sama lagi seperti belakang, Pak. Ini alif ini namanya, alif ini, ya, nanti dia jadi hamzah wasal namanya ini. Ya, hamzah wasal.
Gimana dengan hamzah wasal? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang ada ketika kita mulai bacaan saja di sini. Tapi kalau kita sambung dengan belakang, hilang hamzah ini. Misalnya begini. Qul huwallahu ahadunillah. Nah, tak baca medang ni Allah. Hanali kan? Langsung nillah. Tidak lagi kita baca ni Allah. Maka hamzah ini akan ada ketika kita mulai di sini saja. Tapi kalau kita sambung dengan belakang, itu tidak ada lagi. Namanya hamzah wasal. Hamzah wasal dalam ilmu bahasa Arab nanti. Nah, yang penting di sini adalah begini. Di sini ada a, kemudian bertemu dengan lafzul jalalah tadi yang tebal, lam yang tebal. Sering kita salah di sini apa? Sama juga kayak tadi. Kita tebalkan. Allahus samad. Allah kan Allah baca, tapi Allah kata baik hat. Maka kembalikan lagi kepada dasar. Ini a, Pak, bukan o. Ya. Di belakang ini a, bukan o. Maka bacaannya a baca, jangan baca o, jangan arahkan ke o, tapi a. Allahus samad. Ya, bacaannya a, Allah. Coba kita baca Allahus samad. Buka mulutnya. Allahus samad. Jadi jangan kita arahkan ke o. Ini sering ya. Ini sering dalam membaca kalimah Allah. Kalau kita pisah sendiri kan Allah kita baca. Tertulis dalam bahasa Indonesia juga, bahasa Aceh, Allah. Allah, bukan Allah. Tapi sampai ke sini kita sudah bacanya Allah. Nah, kemudian Allahus samad. Ini huruf shad, ini huruf tebal, Pak. Huruf tebal kembali lagi kita ingatkan, jangan dimonyongkan mulut. Karena letak tebal tipis huruf bukan pada mulut tapi pada lidah. Allahus so, bukan so. Nah, tidak seperti itu. Kemudian dal, ini juga qalqalah sama seperti yang di atas, qalqalah kubra, maka bacaannya juga pantulannya agak besar, ya. Allahus samad. Allahus samad. Sama-sama. Allahus samad. Dari sini. Qul huwallahu ahad. Kita ingat lagi Pak di sini di wa ya, jangan lupa jangan dibaca wo. Sekali lagi ya. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Memang agak beda becut, merasa wa menang kan? Memang harus seperti itu. Karena kita sudah kebiasaan qul huwa menanju. Nah, ya, itu harus kita bedakan. Nah, kemudian kita lanjut kepada ayat yang ketiga, lam yalid. Ya, lam yalid. Nyo ba'lam nyo sering salah sering hino qalqalah nunggu. Lam yalid, lam kamu menan, kai tebit me. Ya, itu kesalahan juga. Jadi tidak perlu kita keluarkan qalqalah di situ, karena ada enggak mim itu qalqalah? Kan tidak ada. Qaf, ta, ba, jim, dal. Tidak ada mim qalqalah. Maka caranya bagaimana? Mim itu pertahankan gunnahnya saja, tetap jalan. Lam. Sesuai dengan bacaan. Jadi jangan dipantulkan, jangan lam, tahan saja. Kemudian lanjut, lam yalid. Lam yalid wa lam yulad. Ini dilid ini. Tadi seperti yang kita bilang, ada dal yang sukun, maka jadi qalqalah kecil. Kenapa kecil, Pak? Karena dia di tengah kalimat. Ini kan hana tawaqaf ini. Tapi menyoda waqaf, berubah haji. Lam yalid, itu jadi qalqalah bakubra. Kalau kita tidak waqaf, tetap jadi qalqalah sughra. Apa bedanya, Pak? Coba diperhatikan. Beda antara qalqalah sughra kubra itu terletak pada besar kecil pantulannya. Kalau pantulan di akhir ini, ahad tadi, Allahus samad, Allahus samad, samad, nampak. Sedangkan ini dia jalan. Lam yalid wa lam. Hana lemah haji. Lagi kita baca de.
lam yalid, lam yalid wa lam. Lagi kita baca de ju, tersambung. Ya. Maka caranya jangan sampai berhenti di sini. Kadang-kadang ada orang yang guna pelemah qalqalah. Jadi guna pemerintah qalqalah sehingga agak gepiu. Lam yalid wa lam, itu salah. Kalau seperti itu bacaannya, itu sudah jadi dia baca seperti qalqalah kubra. Maka cara baca di situ jangan berhenti, lanjut terus. Lam yalid wa lam yulad, baru pelemah ini di belakang itu. Ya, walam yulad juga sama, lam jangan dipantulkan. Yulad ini qalqalah kubra lagi, sama dengan yang di atas. Dan ayat terakhir walam wa. Ketika dibaca waw juga, ya, ini juga hati-hati. Ketika kita baca waw, baik dibaca waw dengku. Waw. Ya, tetapi kita baca wa. Wa. Ya, jangan dibaca waw, baik walam, walam, wa, wa. Coba kita sama-sama latih wa. Wa, 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 wi, wu. Nah, sama-sama wa, wi, wu, wu. Nah, jadi mulut ya, dari apa namanya, bibir. Walam, kemudian walam yakul, ya. Walam yakul, ini jelas yakul, ini nun sukun bertemu dengan huruf lam, jadinya idgham bila gunah, bukan izhar, idgham bila gunah. Maka apa maksud idgham, Pak? Masukkan nun ini ke dalam lam, itu maksud daripada idgham. Tapi tamang cok nun tamang dalam lam, akhirnya apa? Nun hilang. Jadi baik dah baca li yakun, walam yakun lahu, hanali nun, tapi sudah kita masukkan dia ke dalam lam, maka hilang nun, langsung kita tamang dalam la. Walam yakul, ada nun, tidak ada lagi yakul. Nah, seperti itu. Walam yakul lahu lahu kufuwan ahad. Ini obek salah-salah. Sering kita nyoba baca, ya, kuf, kita sukunkan fa. Ini harus kita lihat baris, bukan sukun fa-nya, tapi tetap ada baris kufu. Ya, kufu, kan kufuan. Bukan kufwan. Karena nanti kalau kita baca kufwan begini, kufwan itu ada qiraat lain yang membaca seperti ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Gedanya kan meno ketika kita baca, kadang-kadang kan kufu. Antara dua-dua hanya jelas pokoknya. Leh dibaca fu, leh dibaca fa sukun, tidak jelas kita baca. Jadi harus kita perjelas fa-nya kufu. Ya, jangan dibaca kufu. Ya, hilang. Nanti dia dalam bacaan ini sebenarnya banyak riwayat, Pak. Ada dibaca kufwan, ada nanti juga qiraat lain yang membaca kuf'an. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Itu ada qiraat lain nanti baca seperti itu. Ada juga membaca walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau qiraat kita kufuwan. Ya, jadi harus kita perjelas. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Juga sama ahad dal qalqalah besar, qalqalah kubra karena berada di akhir kalimat. Maka jangan kita baca di sini dengan pantulan kecil, tapi pantulannya agak besar. Kadar pantulan besar itu bukan ahad menangkan. Ya. Juga jangan terlalu besar. Jadi pantulan besar itu maksudnya adalah agak lebih besar daripada yang kecil tadi di sini. Ahad. Dan disinilah baru berlaku kembali lagi kepada huruf-huruf ini, Pak. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kalau seandainya, ya, yang kita qalqalahkan huruf tipis, dal misalnya, ba, jim, ya, maka itu pantulannya besar tetapi hurufnya jangan tebal. Ahad yang tebal. Pantulan sudah pantulan besar dan
hurufnya juga tebal itu. Jadi turunkan. Bagaimana cara supaya keluar huruf tipis? Turunkan bibir. Artinya turunkan lidah kita ke bawah. Ahad, ahad. Tapi menyodai waktu ahadu, ahadu, tebal itu jadinya. Kecuali kalau kita qalqalahkan huruf qaf ataupun huruf ta. Aku, itu baru tebal. Nah, jadi di sini yang perlu kita perhatikan ini qalqalah. Ya, kita bedakan bahwa yang pertama qalqalah itu adalah pantulan, dan yang kedua qalqalah itu ada dua, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah qalqalah yang terjadi pada tengah kalimat, dan qalqalah kubra adalah qalqalah yang terjadi pada akhir kalimat. Nah, demikian ya, ini cara membaca qul huwallahu ahad. Kita ulangi sekali lagi sama-sama dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Qul huwallahu ahad. Jangan lupa di lam tadi dibuka. Ya, ini buka tetap supaya beda dengan qaf. Jadi qul, tapi buka dulu Pak. Qul. Ya, huwa Allah, di wa juga dibuka. Sekali lagi sama-sama 1 2 3. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Ya, lanjut dari kedua. Allahus samad. Kita usahakan ketika baca pertama jangan o yang keluar, ya, tapi a. Allah. Munyo a ka betul kan abad tamu ketika tertamang dalam Allah juga betul juga. Tapi kalau di awal sudah kita baca o, Allah ya katalah. Ya. Sekali lagi sama-sama 1 2 3. Allahus samad. Sekali lagi. Allahus samad. Ya, lanjut. Lam yalid wa lam yulad. Ingat ya, di lam jangan dipantulkan, kemudian di dal itu dialirkan terus. Lam yalid wa lam lid wa, jangan berhenti, jangan sampai lam yalid wa lam. Itu kalau sudah berhenti sudah berubah. Nah, sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sama-sama. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sekali lagi dari pertama. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, demikian ya untuk cara membaca surah Al-Ikhlas ini. Maka yang perlu kita perhatikan seperti yang tadi kita bilang adalah qalqalahnya, Pak, ya. Jadi agar kita jangan salah-salah dalam qalqalah. Nanti juga di surah Al-Falaq ke depan juga akan ada lagi beberapa nanti qalqalah, itu qalqalah kubra dan hurufnya huruf tebal. Nah, demikian. Ada pertanyaan kira-kira mengenai ini sebelum kita tutup? Ya, silakan, Pak. Yang lain boleh ya. Ya. Kadang-kadang ada imam ini dia baca tahiyat akhir tuh bukan at-tahiyah tapi at-tahiyah. At-tahiyah. Syahadat ya. Asyhadu an la ya. Ya. Oke ya, yang pertama adalah yang perlu kita tahu bahwa ada beberapa bacaan dalam salat itu yang masuk rukun, masuk Al-Fatihah, syahadat, tahiyat, kemudian syahadat dan salawat ya. Maka dalam membaca setiap ini harus betul dan sesuai dengan bahasa Arab dulu, Pak. Yang pertama adalah begini. Yang pertama Al-Fatihah tadi itu kan Al-Quran. Al-Quran yang pertama itu harus betul makhrajnya, harus betul sifatnya, harus betul panjang pendeknya. Itu pada karena dia Al-Quran. Sedangkan pada tahiyat, salawat dan yang lain, yang rukun yang lain, syahadat, itu ya
walaupun panjang pendek, nun sukun dan lain tidak masalah, nggak apa-apa. Yang penting huruf jangan terbalik, ataupun baris jangan terbalik, Pak. Kalau sudah at-tahiyat itu sudah salah, karena itu sudah berubah apa namanya, berubah baris dari at-tahiyya jadi at-tahiyat, kan berubah itu, ya, at-tahiyya dan jadinya at-tahiyat. Nah, itu kalau, dan apa namanya, kalau seandainya misalnya dia nggak terlalu memanjangkan, dia nggak masalah. Yang penting barisnya jangan terbalik, karena dia bukan Al-Quran. Dia memang rukun salat, tapi dia bukan Al-Quran, maka nggak masalah. Nah, termasuk pada syahadat. Pada syahadat itu boleh kita baca asyhadu an la ilaha illallah, boleh kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena bukan dia Al-Quran. Karena dia bukan Al-Quran. Posisinya di sini bukan Al-Quran. Walaupun ada ayat, walaupun yang seperti itu ada dalam Al-Quran. Sama seperti ini, misalnya kita baca doa yang ada dalam Al-Quran, kita baca di luar salat. Bagaimana hukumnya? Apakah harus sama dengan bacaan Al-Quran, ataupun boleh kita apa namanya, kita bedakan? Boleh bedakan, karena itu bukan lagi Al-Quran kita baca, tapi sedang baca doa. Nah, ya, maka dalam bacaan salat itu bedakan. Yang pertama, ada Al-Quran, ada yang bukan Al-Quran. Yang Al-Quran harus betul hurufnya, sifat hurufnya, panjang pendeknya, nun sukunnya, semuanya harus pas. Tapi yang bukan Al-Quran, minimal jangan salah huruf, jangan salah baris. Kalau itu salah maka akan fatal, ya, akan berbahaya kepada salat kita. Itulah dia tidak hilangkan tasydid, kan, dia baca at-tahiyya, kan? Ya, berubah itu fatal itu. Bisa kita katakan kalau seandainya seperti itu batal salat. Ya, itu yang pertama kalau kita dengar, Pak. Kalau kita dengar itu, tapi kalau kita nggak dengar, ya apa namanya, itu kan urusan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita dengar itu harus kita ingatkan. Ya, dan siapapun yang mendengar itu, apalagi pihak masjid, harus mengingatkan yang seperti itu, karena ini rukun. Makanya saya juga pernah sampaikan, kita bukan hanya belajar ini nanti, kita juga nanti coba lihat nanti bacaan-bacaan yang ada dalam salat yang rukun, khususnya at-tahiyat, ya, nyujud tateh roro. Siap belum? Tiap mah. Tateh roro yang pah, kan? Karena lun punya ibu-ibu lagi yang lun tes. Jadi kita bawa kertasnya, kita bagikan, nanti baca. Jangan hafal, baca aja. Karena kalau sudah sering baca-baca, nanti baru kemudian kita baru terbiasa, ya. Ya, silakan, Pak. Masalah surat Al-Ikhlas ini, nanti ada versi lain dijelaskan, karena ini mengandung asma-asma Allah, kan? Ya, ya. Lebih mendalam itu bisa seperti lainnya. Kan artinya ada Allah Ahad, misalnya. Ya, ya. Ahad satu juga. Ya. Kalau dijelaskan masalah asma Allah itu lebih mendalam, bisa gitu. Itu mungkin nanti dengan Ustaz Fahmi, insyaallah, ya. Itu mungkin dengan nanti Ustaz Fahmi saja diminta, karena pun kita terbatas waktu, Pak, ya. Yang penting yang harus kita pahami adalah pada qul huwallahu ahad ini luar biasa kandungannya, bahkan dia menjadi disebut oleh Rasulullah menjadi thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Maka hega dah baca mendangka, kata buah Quran dah baca, tapi baik sikit lagi ulun lum baca titi uro lum bacanya mendang hega kabih lum ka terus 20 juz membaca Quran ke lagi nyancit, ya. Makanya karena dia mengandung makna yang luar biasa, dalamnya ada asmaul husna di sini, kan, ahad, as-samad, ya, lam yalid, ya, kufuwan ahad, itu semuanya, ya, ada nanti dijelaskan mungkin oleh Ustaz Fahmi, boleh diminta untuk dijelaskan. Tapi yang perlu di sini adalah kita fokus kepada tajwidnya, ya. Nah, demikian, terima kasih. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.